Halo teman-teman, pada hari ini kita akan belajar tentang kerajaan maritim Islam di Nusantara. Tujuan pembelajaran kita yaitu setelah kegiatan pembelajaran ini, teman-teman nanti diharapkan mampu menyimpulkan kerajaan-kerajaan maritim yang bercorak Islam di Indonesia. Lalu yang kedua, mampu menganalisis kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia pada masa kerajaan-kerajaan maritim bercorak Islam di Indonesia, khususnya Demak, Mataram Islam, dan Banten. Pertama yaitu Kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Demak terletak di pesisir utara Pulau Jawa, bermula dari sebuah kampung yang dalam babat lokal disebut Gelagawangi. Pada mulanya, Demak merupakan kadipaten di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Kehidupan politik dan pemerintahan Kerajaan Demak ini, yaitu Kerajaan Demak pertama-tama didirikan oleh Raden Patah pada abad ke-16 atau pada tahun 1500 sampai 1518. Sepeninggalan Raden Patah, Demak dipimpin oleh Pati Yunus. Pati Yunus sangat terinspirasi oleh keberhasilan Gajah Mada sehingga ia berusaha menjadikan Demak sebagai kerajaan maritim terbesar di Indonesia seperti Majapahit. Nah, untuk mewujudkan keinginannya tersebut, ia nanti membangun angkatan laut yang sangat kuat di mana pernah menyerang Malaka yang dikuasai oleh Portugis yang dirasa merugikan perdagangan Demak. Berikutnya, ia nanti digantikan oleh Sultan Trenggono. Pada masa Sultan Trenggono ini, kerajaan Demak mencapai puncak kejayaannya. Pada saat itu, wilayah kerajaan Demak meliputi sebagian besar pesisir utara Pulau Jawa. Wilayah kekuasaan Demak meluas ke Sukadana, terus Palembang, Jambi, dan Banjar. Nah, setelah itu nanti, setelah Sultan Trenggono ini, ia nanti digantikan oleh putranya, yaitu Pangeran Prawoto, di mana nanti mulai mengalami kemunduran. Kenapa? Karena di sini terjadi yang namanya perang saudara antara Arya Penangsang. Arya Penangsang ini merupakan adik dari Sultan Trenggono ini, teman-teman. Nah, dalam perselisihan itu, Arya Penangsang berhasil membunuh Pangeran Prawoto. Akan tetapi nanti Arya Penangsang kemudian berhasil dibunuh oleh Hadiwijaya atau Joko Tingkir dari Pajang. Nah, Hadiwijaya ini merupakan menantu Sultan Trenggono. Ia nanti berhasil merebut takhta Demak dari Arya Penangsang dan memindahkan ibu kota kerajaan Demak ke Pajang. Nah, peristiwa ini menjadi akhir kerajaan Demak, teman-teman. Kalau kita melihat kehidupan sosial dan kehidupan ekonomi, yang pertama yaitu kehidupan sosial. Perkembangan agama Islam di Demak tidak dapat dilepaskan dari peran Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus. Kedua tokoh tersebut memberi banyak saran bagi pemerintahan kerajaan Demak dengan asas hukum Islam sehingga berkembang menjadi negara teokrasi. Artinya negara dengan dasar agama. Selain itu, kedua tokoh tersebut mengajak masyarakat agar tetap menghormati ajaran Hindu seperti dengan larangan menyembelih sapi saat berkurban. Kehidupan ekonomi itu bertumpu pada sektor perdagangan maritim, dan bertumpu pada sektor agraris. Sektor perdagangan maritim ini yakni menjadi pelabuhan transit yang menghubungkan
perdagangan internasional atau biasa dijadikan sebagai pelabuhan perantara Demak ya, perantaran Demak ini. Lalu sedangkan sektor agraris yakni pertanian persawahan. Bahkan nanti pada abad ke-16 Masehi, Demak dikenal sebagai penghasil besar terbesar di wilayah Indonesia. Terakhir yaitu kehidupan budayanya. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka itu Demak ini berakulturasi dengan tradisi masyarakat Jawa. Seperti upacara selamatan dan yasinan. Nah, pada masa kerajaan Demak, Sunan Kalijaga meletakkan dasar-dasar tradisi sekaten yang sekarang masih berlangsung di Yogyakarta, Surakarta, dan Cirebon. Hasil akulturasi kebudayaan Islam dan kebudayaan lama juga terlihat pada arsitektur Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak memiliki bentuk atap tumpang bertingkat 3. Bentuk seperti ini merupakan ciri bangunan asli masyarakat Jawa. Di kompleks Masjid Demak juga terdapat makam-makam raja-raja Demak, yaitu seperti Raden Patah, Pati Unus, dan Sultan Trenggono. Berikutnya yaitu Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam merupakan kelanjutan dari Kerajaan Demak dan Panjang. Nah, Kerajaan Mataram Islam itu berdiri pada tahun 1578. Pada awalnya berdirinya pusat Kerajaan Mataram Islam ini berada di Kota Gede Yogyakarta. Kalau kita melihat kehidupan politik dan pemerintahannya, pertama, Kerajaan Mataram ini didirikan oleh Ki Ageng Pemanahan. Kerajaan ini mulai berkembang pada masa pemerintahan penambahan Sanopati. Penambahan Sanopati ini, ia berhasil menaklukkan Demak, Madiun, Kediri, Ponorogo, Tuban, dan Pasuruan. Nah, pengganti penambahan Sanopati ini nanti yaitu Pangeran Jolang. Nah, Pangeran Jolang ini dikenal dengan penambahan Sedang Ikrapia. Nah, ia berhasil menyempurnakan tata kota di Kota Gede dengan membuat taman Nadalaya, kolam atau segaran, dan kompleks pemakaman Kota Gede. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, di sini nanti mencapai puncak kejayaannya. Seluruh wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, termasuk Madura, mengakui kedaulatan Mataram Islam. Surabaya berhasil ditaklukkan pada 1625. Di Jawa Barat, kekuasaan Mataram Islam tertanam di wilayah Cirebon, Sumedang, dan Ukur. Untuk mewujudkan keinginannya menyatukan Pulau Jawa, Sultan Agung menyerang kedudukan VOC di Batavia pada tahun 1628 dan 1629. Akan tetapi gagal. Pada masa pemerintahan Sultan Agung ini, nanti wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram Islam dibagi menjadi 4, yaitu ada Kutanegara, Negara Agung, Mancanegara, dan Pasisiran. Setelah Sultan Agung nanti wafat, maka Kerajaan Mataram Islam mulai mengalami kemunduran. Mataram Islam terpecah menjadi 2 wilayah, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta. Kalau kita melihat kehidupan sosial dan ekonominya, kehidupan sosialnya, ini bersifat feodal, yakni memunculkan struktur masyarakat baru berdasarkan atas penguasaan tanah.
Struktur masyarakat tersebut terdiri atas golongan bendoro, yakni raja dan bangsawan, priai, pegawai kerajaan, dan wong cilik atau rakyat. Kehidupan masyarakat feodal ini berkaitan erat dengan hubungan patron-klien atau atasan-bawahan. Dalam hubungan ini, raja sebagai patron harus mampu mengayomi rakyatnya dengan baik. Begitu pula rakyat sebagai klien harus patuh dan setia pada raja. Kalau kita melihat kehidupan ekonominya, ini bertumpu pada sektor agraris dan perdagangan. Sektor agraris yakni didukung oleh kondisi tanah yang subur dan juga didukung oleh jumlah tenaga kerja yang banyak. Sedangkan perdagangan, yakni masa Sultan Agung menggunakan kota-kota pelabuhan di pesisir utara Jawa untuk mengekspor beras. Berikutnya yaitu kehidupan budayanya. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, terciptalah tradisi Grebek Maulud, yang merupakan perpaduan antara kebudayaan Hindu dan Islam. Para pujangga kerajaan Mataram Islam juga menulis beberapa karya sastra yang diilhami oleh cerita Ramayana dari India, seperti kitab Niti Sruti, Niti Sastra, dan Astabrata. Sultan Agung berusaha untuk memadukan nilai-nilai Islam dalam tradisi Jawa. Dapat nanti dilihat dalam kalender Jawa yang menggabungkan tahun Hijriah dan tahun Saka. Sultan Agung nanti juga menulis kitab sastra Pending. Terakhir, yaitu Kerajaan Banten. Kerajaan Banten ini terletak di ujung barat Pulau Jawa. Kerajaan Banten ini didirikan oleh Fathahillah pada tahun 1526. Namun ia nanti mengangkat putranya yang bernama Maulana Hasanuddin sebagai penguasa di Banten. Nah, kalau kita melihat kehidupan politik dan pemerintahannya, pertama yaitu masa pemerintahan Maulana Hasanuddin. Kerajaan Banten berkembang menjadi pusat perdagangan penting di Selat Sunda. Ia juga memperluas wilayah kekuasaan di daerah penghasil lada, contohnya di Lampung. Lalu berikutnya ia digantikan oleh putranya yang bernama Maulana Yusuf. Di bawah kepemimpinannya, Kerajaan Banten berhasil menaklukkan Kerajaan Pajajaran di Jawa Barat. Dengan ditaklukkan Kerajaan Pajajaran, Kerajaan Banten menguasai sebagian besar wilayah Jawa Barat. Pada masa Sultan Ageng Tirtayasa, Kerajaan Banten ini mencapai puncak kejayaannya. Untuk menjaga keamanan di Selat Sunda, ia membangun armada laut yang kuat. Nah, Sultan Ageng Tirtayasa juga menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara asing seperti Inggris, Prancis, Tiongkok, Persia, dan Arab. Selain itu juga Sultan Ageng Tirtayasa ini menjalin hubungan dengan sejumlah kerajaan Islam di wilayah Indonesia, seperti Aceh Darussalam, Makassar, Cirebon, dan Ternate. Hubungan diplomatik tersebut sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan perdagangan dan mencari dukungan dalam melawan VOC yang berkuasa di Batavia saat itu. Kehidupan sosial dan kehidupan ekonomi. Kehidupan sosialnya, masyarakat Banten sudah mengembangkan sikap toleransi. Dapat dilihat dari adanya bangunan pemujaan berupa kelenteng di kampung pecinan yang dihuni oleh etnis Tionghoa. Nah, pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa ini,
Pertumbuhan penduduk di ibu kota mencapai sekitar 50.000 jiwa. Nah, pertumbuhan ini sebenarnya disebabkan oleh masuknya pedagang asing. Mereka membangun pemukiman yang disesuaikan dengan asal-usulnya. Contohnya, orang India di Kerajaan Banten mendirikan permukiman yang disebut Kampung Keling. Sementara itu, orang Arab membangun Kampung Pekojan, dan orang Tionghoa nanti mendirikan Kampung Pecinan. Sedangkan ekonominya bertumpu pada sektor perdagangan dan agraris. Sektor perdagangan ini yakni membangun pelabuhan transit untuk perdagangan. Sedangkan sektor agraris yakni pada tahun 1663 sampai 1677, Sultan Ageng Tirtayasa membangun sistem irigasi besar-besaran di wilayah Kerajaan Banten. Nah, kanal-kanal baru sepanjang 30 sampai 40 kilometer dibangun dengan mempekerjakan sekitar 16.000 orang. Nah, kanal-kanal ini mampu mengairi sekitar 30.000 sampai 40.000 hektar persawahan baru dan ribuan hektar perkebunan kelapa. Terakhir, yaitu kehidupan budaya. Pengaruh Islam di Kerajaan Banten terlihat dari berkembangnya ajaran tasawuf, tarekat, dan budaya Islam dalam masyarakat. Tradisi terkenal dari Kerajaan Banten yang mengandung unsur Islam yaitu Debus. Meskipun Islam menjadi dasar kehidupan masyarakat Kerajaan Banten, toleransi mereka itu tetap terjaga dengan baik. Lalu pengaruh Islam juga terlihat dari peninggalan berupa bangunan, yakni Masjid Agung Banten. Menara masjid tersebut memiliki bentuk yang unik, karena mirip dengan mercusuar. Nah, menara tersebut dibangun oleh seorang Belanda yang memeluk agama Islam yang bernama Saint Lucas Cardiel. Nah, itu dulu teman-teman pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih.